Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini nanti saya akan menjelaskan bab 3, yaitu menyajikan prinsip desain interior ya. Langsung saja. Untuk bab 3 menyajikan prinsip desain interior. Jadi sebelumnya bab 2 itu bab 2 ya kemarin. Materi yang sudah disampaikan itu mengenai menyajikan data kebutuhan pekerjaan ya. Jadi sekarang kita di bab 3 menyajikan prinsip desain interior. Di sini ada teksnya, yaitu belajar mengenai pekerjaan desain interior. Untuk kali ini dituntut untuk dapat menyajikan prinsip-prinsip dalam desain interior ya. Prinsipnya itu apa saja? Ya, prinsipnya apa saja ya. Sini ada ya prinsip. Kemudian ada unsur-unsur juga. Baik, langsung saja untuk A, yaitu mengenal unsur desain interior. Jadi unsur yang membentuk sebuah desain interior. Ya, di sini bisa dikatakan memahami unsur dan elemen dasar desain interior. Ya. Yang pertama itu adalah ruang. Ya, jadi ruang yang disediakan untuk tujuan tertentu. Nah, ruangannya ada dulu. Untuk ruang dibagi dua, yaitu ruang positif dan negatif. Ya, ruang positif itu ruang yang diisi barang-barang. Jadi nanti dalam ruang itu bagian yang diisi oleh barang. Kemudian ruang negatif adalah ruang kosong. Ya, jarak antar benda atau antar barang. Kalau di bab sebelumnya bisa dibilang juga ruang gerak ya, ada ruang geraknya. Seperti contoh di gambar ini kan ada ruang negatifnya. Ya. Jadi untuk menyeimbangkan kedua jenis ruang itu sangat penting, tidak terlalu padat dan tidak terlalu polos. Jadi ruang itu tidak plong, longgar gitu enggak, dan tidak terlalu kelihatan padat, itu enggak. Dalam desain interior, ruang bersifat 3 dimensi, yaitu ada panjang, lebar, tinggi. Ya, ada tingginya sama dengan lebarnya. Keharmonisan ruang tidak selalu dipengaruhi dimensi, tapi juga dipengaruhi oleh tatanan desain. Jadi tidak harus 3 meter kali 3 meter, tingginya kali 3 meter itu ya tidak, tergantung dipengaruhi tatanan desain. Mungkin kalau punya kamar 2,5 kali 5, tingginya ada 3,5 meter, nah, itu disetting seperti apa biar bagus ya. Kemudian yang kedua adalah garis. Nah, garis itu merupakan elemen dasar desain yang mengacu pada gerakan terus-menerus dari satu titik sepanjang permukaan. Setiap garis memberikan respon emosional dan menyampaikan perasaan yang berbeda. Beberapa hal yang penting tentang efek garis dalam desain dan tata letak ruang yaitu sebagai berikut. Garis vertikal itu mengirimkan perasaan bermartabat formal dan menyebabkan mata bergerak ke atas, menambah ketinggian visual ya. Jadi kalau dalam desain interior itu lebih menekankan ada garis vertikalnya, itu nanti lebih terlihat seperti lebih tinggi ya, lebih tinggi. Garis horizontal tenang dan paling stabil dari semua bentuk garis. Mata bergerak dari sisi ke sisi sepanjang garis horizontal, memperluas area atau objek yang dilihat. Jadi kesannya jadi lebih luas ya, lebih luas. Garis melengkung besar dengan gelombang panjang memberi kesan santai dan lembut. Kemudian garis melengkung kecil dengan gelombang yang sangat pendek menunjukkan kegembiraan dan energi. Kemudian yang terakhir, garis diagonal menyampaikan perasaan drama dan dapat menambah ketegangan pada sebuah ruangan. Yang ketiga ada bentuk, yaitu bentuk dalam ini bentuk fisik dari segala sesuatu yang ada di dalam ruangan yang memiliki 3 dimensi. Biasanya terdiri atas bentuk geometris dan natural. Kalau bentuk geometris biasanya terdapat pada garis-garis yang menonjol dan sudut-sudut serta terlihat seperti buatan manusia. Sebaliknya bentuk natural adalah bentuk-bentuk organik yang dibuat oleh alam, sehingga bentuknya lebih asimetris ya.
Contoh di sini itu ada gambar ya bentuk buatan manusia. Kalau ini contoh bentuk natural, misal ini motifnya itu dia ambil dari potongan kayu ya, meja kayu yang langsung dari gelondongan ya, dipotong atas ya, jadi terlihat permukaannya dia lebih alami, asimetris ya. Kemudian 4, pencahayaan baik natural atau buatan. Pencahayaan adalah aspek yang sangat penting pada sebuah ruangan ya. Jadi tanpa pencahayaan itu elemen yang lain tidak dapat menunjukkan seluruh potensi. Misal kalau ruangan nggak ada lampu ya sama aja ya. Untuk pencahayaan ada beberapa kategori, yaitu pencahayaan sesuai fungsi, task lighting ya, task lighting. Kemudian ada aksen ya, aksen lighting ya, dan pencahayaan untuk menambah suasana, mood lighting ya. Misal kalau task lighting itu ya meja belajar ya, ada lampu di meja langsung menyorot ke buku untuk membaca dan sebagainya, itu fungsi ya. Kemudian lampu yang di atas kamar ya dilempel di plafon, itu fungsi ya. Aksen ya, mungkin aksennya untuk lebih ke natural dan sebagainya, menggunakan pencahayaan lebih sedikit oranye atau lebih ke hijau ya, pakai pencahayaan aksen. Dan ada mood lighting ya, jadi suasana pencahayaan biar lebih muncul suasana dalam ruangan itu ya. Kemudian ada warna, yaitu warna itu kemampuan untuk membangun suasana, menonjolkan fitur ruangan serta memberi ilusi luas ruangan. Warna dapat menyerap kenangan dan mengubah emosi dengan menstimulasi respon fisik dan psikologis dari tubuh kita ya, fungsinya warna. Kemudian ada tekstur, ada 2 jenis tekstur, yaitu taktil dan tersirat. Taktil itu dirasakan saat benda disentuh ya, mungkin lantainya dari kayu ada teksturnya, langsung bisa disentuh. Kemudian tekstur tersirat adalah kualitas visual objek yang ditafsirkan oleh mata seseorang. Jadi kesan ketika ada tekstur mungkin berpola, orang melihat oh tekstur ada kayu lebih ke arah alami ya, dengan wallpaper motif batu bata misalkan, orang terkesan oh desainnya lebih ke klasik ya, klasik. Kemudian ada nomor 7, pola memiliki fungsi yang sama dengan tekstur, yaitu menambah daya tarik ruang. Ada polanya, misal di sini ada contoh di dinding ada pola segitiga, karpet menggunakan pola ya, bertekstur ya. Dinding di sebelah kirinya juga ada ya, ada polanya. Kemudian yang B, menganalisis prinsip desain interior ya. Untuk desain interior bertujuan untuk menjadikan suatu ruang dalam beserta perabot yang mendukungnya baik fisik maupun non fisik, nyaman untuk dipandang dan ditinggali. Jadi menjadikan suatu ruang dalam ya, yang beserta perabot-perabot itu agar nyaman dipandang dan ditinggali. Ada prinsipnya, yang pertama adalah urutan, sequence ya. Urutan merupakan urutan yaitu perubahan pengalaman saat seorang mengamati satu komposisi desain bangunan. Urutan bagus yaitu jika perubahan yang terjadi mengalir secara alami tanpa adanya kejutan yang tidak perlu. Prinsip ini akan memudahkan orang dalam memahami maksud dan tujuan desain. Ada urutannya, ada keseimbangannya, balance ya. Keseimbangan mencerminkan suatu kualitas desain yang tidak berat sebelah dan tampak seolah mempunyai porsi yang sama ya. Prinsip keseimbangan ada 3, yaitu keseimbangan simetris, elemen desain merata, elemen asimetris, elemen desain tidak merata, dan keseimbangan radial terpusat. Nah, di sini ada simetris ya. Paling gampang ya kalau dilihat kanan kiri itu ya imbang gitu ya. Kalau asimetris itu di sini lebih ditekankan di kanan kalau contoh gambar ya. Nah, di kanan, di kiri itu untuk akses ya. Dan untuk
radial dia lebih terpusat di tengah gitu ya. Dia hanya difokuskan di tengah. Kemudian ada kesatuan, unity. Kesatuan merupakan menyatukan semua unsur desain secara indah ya. Jadi perlu upaya untuk maksimal membuat unsur-unsur ini saling mendukung, melengkapi ya. Unsur-unsur tadi ada ruang dan sebagainya itu nanti dijadikan satu biar seimbang ya, menyatu. Kemudian nomor 4 ada perbandingan, purpose ya. Jadi ada perbandingannya antar satu unsur dekorasi dengan unsur dekorasi yang lain. Ya, mungkin di sini misal ada furniturnya sudah besar, mejanya disetel kecil. Nah, ada perbandingan. Tidak, kursi sofanya besar, mejanya besar. Nah, nanti otomatis ruangannya jadi akan lebih kelihatan kecil. Nah, itu ada perbandingannya. Nanti perbandingan juga ada di unsur, kesatuannya seperti apa, dan sebagainya. Irama atau ritme ya. Irama merupakan sebuah urutan pada pola disusun pada suatu desain ya. Lebih ke elemen yang harmonis dan sangat bervariasi mulai dari bentuk, warna sampai perabot. Ada irama statis, metode pengulangan dengan konsisten ya. Jadi nanti apabila ada gambar ya runtut ya, irama dinamis ya seperti ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi kebalikannya irama statis dan dinamis. Kemudian untuk skala merupakan sistem pengukuran dalam bentuk sentimeter dan inci tentang hubungan antar unsur dekorasi dengan manusia. Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat desain, di samping faktor keindahan juga harus mengedepankan kenyamanan sebagai faktor utama. Hal ini tidak terlepas dari tujuan dibuatnya suatu desain, yakni untuk keperluan hidup manusia. Nah, sistem ukuran skalanya diatur ya. Ada yang skala kecil, ada skala besar. Terus kemudian ada tekanan, point of interest ya. Tekanan atau biasa disebut titik fokus, yaitu pusat perhatian mata ketika melihat suatu desain. Titik fokus ini akan ditangkap pertama kali oleh mata sehingga memerlukan tingkat pengolahan yang lebih tinggi. Keadaan titik fokus ini sangat dominan sehingga unsur di sekitarnya harus disesuaikan secara harmonis. Jadi dalam suatu ruangan mungkin kamar tidur ya, biasanya tekan atau point of interestnya lebih ke kasur ya, misal kasurnya, kemudian desainnya, spray yang digunakan, perabot kanan kiri yang dipakai ya. Jadi orang masuk langsung terlihat di kasur. Ruang kerja mungkin langsung di meja kerjanya diatur. Perpustakaan, ruang baca mungkin langsung ke raknya, orang melihat langsung ya sesuai yang dituju. Nah, mungkin itu untuk bab ketiga ya, sedikit. Jadi ini masih nyambung dengan yang bab 2 unsurnya. Kemudian ada prinsip itu yang harus dipegang teguh dalam mendesain sebuah interior. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.